Halo semuanya, siapa sih yang tidak mengenal coklat Super Queen? Pasti udah nggak asing lagi ya. Nah, coklat Super Queen ini diproduksi oleh PT Petra Food. Dikutip dari laman Petra Food, perusahaan ini didirikan oleh keluarga Cuang di Indonesia pada tahun 1950-an. Tak hanya memproduksi Super Queen, Petra juga memproduksi coklat Mrs. Ceres. Sebelum bernama Petra Food, pabrik Cuang ini merupakan perusahaan coklat milik orang Belanda, MV Ceres, pada tahun 1942 ketika Jepang menjajah Indonesia. Sang pemilik, yaitu orang Belanda, berusaha untuk kabur meninggalkan Garut dan menjual aset perusahaan coklatnya dengan harga yang murah. Dilansir dari Finansialku, peluang ini tentu dimanfaatkan oleh Min Che Cuang, seorang pria asal Brunei yang menetap di Bandung pada zaman kolonial. Dia membeli perusahaan coklat MV Ceres tersebut dan mengganti namanya menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Coklat Silver Queen diproduksi dengan campuran coklat dan kacang mete. Di tahun 1950, coklat ini diproduksi dalam bentuk batangan. Inovasi ini muncul karena membuat coklat batangan di negara tropis tak mungkin, apalagi belum ada teknologi yang mendukung. Cuang kemudian mencari jalan keluar. Dia mencampur adonan coklat dengan kacang mete yang membuat coklat Silver Queen terlihat lebih kuat. Berdasarkan komposisinya, coklat Silver Queen ini diproduksi dengan beberapa bahan dasar pilihan yang berkualitas, seperti kacang mete, minyak nabati, kakao masal, bubuk kakao, dan susu bubuk. Pada tahun 1984, perusahaan ini pindah ke Singapura sebagai Petra Plus Pte Ltd. Kini Petra Plus tak hanya memproduksi Silver Queen, tetapi juga Ceres dan Yalpi. Merek-merek ini menjadi pemimpin pasar coklat di Indonesia. Halo semua, kalian sudah tahu kan tentang coklat Silver Queen yang sudah tidak asing di masyarakat Indonesia yang diproduksi oleh PT Petra Food yang sudah mendunia. Nah, apa sih strategi yang digunakan oleh PT Petra Food tersebut untuk memasarkan produknya secara global atau secara internasional? Yaitu dengan cara pemasaran. Ya, pemasaran adalah aliran produk secara bisnis dan ekonomik dari produsen melalui perdagangan, perantaraan ke konsumen. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambahkan nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Jadi, untuk memasarkan produknya agar sampai di tangan konsumen, PT Petra Food menerapkan 4 poin, yaitu 1. Geographic segmentation, diartikan pembagian di suatu wilayah dalam beberapa bagian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan untuk memudahkan dalam perputaran produknya. Yang kedua adalah demographic segmentation, yaitu suatu strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan penduduk yang ada di suatu negara. Yang ketiga, psikografis, yaitu strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan perilaku target marketing, di mana target yang dituju adalah orang-orang yang berjiwa muda, memiliki banyak aktivitas dan menikmati hidup. Yang keempat, location strategi. Keputusan lokasi sangat sering bergantung kepada tipe bisnis untuk keputusan lokasi industri. Strategi yang digunakan biasanya adalah strategi meminimal biaya, sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada memaksimalkan pendapatan. Strategi internasional yang digunakan PT Petra Food untuk mendukung pertumbuhan perusahaan adalah dengan penggabungan perusahaan, usaha patungan, dan persekutuan perusahaan. Taktik ini digunakan untuk mengurangi kompetisi, memperluas lini produk, atau memperluas jangkauan penjualan secara geografis. Motivasi untuk bergabung dengan para penyalur akan mampu meningkatkan pengendalian terhadap mutu, biaya, dan memangkas rantai waktu dalam pendistribusian produk. Untuk memudahkan penetrasi di pasar-pasar potensial, PT Petra Food masuk dengan pola akuisisi terhadap pemain lama yang telah eksis. Di Filipina, PT Petra Food membeli fasilitas produksi dan distribusi milik Nestle di Filipina di bawah Goya Inc. Akuisisi juga meliputi pembelian merek-merek Nestle seperti Knich, dan Goya. Filipina merupakan pasar terbesar ketiga PT Petra Food setelah Indonesia dan Singapura.
Halo semua, kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu kegiatan dalam perdagangan internasional. Ekspor impor menjadi kegiatan strategis yang mampu memberikan benefit bagi negara yang terkait di dalamnya. Peningkatan ekspor dapat membantu dan dalam meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Selain itu, kegiatan ekspor juga dapat membantu transfer modal dan investasi di luar negeri. Singkat ceritanya, Silverfin semakin berkembang dan semakin dikenal luas. Cuan pun semakin bertambah usia dan perkembangan perusahaan yang dimiliki harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Pasar pun terus berkembang hingga mendunia. Dilansir dari situs resmi perusahaan, bisnisnya saat ini telah berkembang ke Singapura dan menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara seperti Filipina dan Malaysia. Produk termasuk Silverfin juga telah dijual di lebih dari 10 negara lain termasuk Thailand, Brunei, India, Korea Selatan, dan Vietnam. Perusahaan mencatat sederet portofolio merek coklat terkemuka seperti Silverfin, Ceres, dan Delphi, serta sederet produk terkenal lainnya seperti Ris, Biskuit Selamat, Cuanki, Wapar Beriko, dan juga Top. Itu sebabnya Silverfin juga dijumpai di negara mana saja dan menjadi coklat yang dikenal di seluruh dunia.